Ya, Ya, sudah. oke, Sudah, Pak. oke. Ibu Pak Ali, peserta dan mentornya sudah siap, Pak Ali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat siang ya. Syukur alhamdulillah kita menjadikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena izin dan petunjuknya alhamdulillah kita bisa memulai sesi kedua ini yang peserta ketujuh ya, ini Dian Paramitasari dengan mentor Pak Imran ya. Pak Imran, siapa Imran? Pak Imran tidak gerak-gerak ini, kenapa Pak Imran? Foto atau apa? Memang, mohon maaf Pak, memang jaringan di sekolah itu baik Pak. Begitu ya. Iya. Aduh, mudah-mudahan siapa Imran. Oke, yang saya hormati Ibu Irmawati sebagai penguji, Pak Imran. Ya, Pak Imran, walaupun jaringannya kurang ini Pak Imrannya, yang saya hormati, tentunya Pak host dan saudari Dian. Saya langsung saja, waktu Dian ini sampai 13.45 ya. Ya, jadi Anda juga lihat 13.45 kita sudah ganti yang lain lagi. Karena itu gunakan waktu yang seefektif mungkin untuk menyampaikan rancangan aktualisasi. Waktu yang disiapkan untuk Anda hanya sekitar 10 menit. Silakan kalau sudah siap, langsung saja. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Sudah terlihat PPT-nya Pak? Belum. Baru Dian yang kelihatan ini. Sudah terlihat Pak? Belum. Mulai. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya yang dengan judul penerapan outdoor learning untuk meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran seni tari di SMP 1 Atap Negeri 2 Bolano Lambuno. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Paramita Andari, guru seni budaya ahli pertama di SMP 1 Atap Negeri 2 Bolano Lambuno. Baiklah, latar belakang dari rancangan saya yaitu calon pegawai negeri sipil yang saat ini menjalankan pelatihan dasar dituntut untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN di unit kerja masing-masing dan harus dibuktikan dengan bentuk laporan dengan proses habituasi sehingga peserta dapat mengenal terlebih dahulu kondisi di unit kerja masing-masing. Di SMP 1 Atap Negeri 2 Bolano Lambuno menemukan kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran seni tari dikarenakan beberapa hal, yaitu tidak adanya sarana dan prasarana yang tersedia seperti ruangan yang luas yang bisa digunakan untuk praktek menari dan tidak tersedianya properti dan kostum yang mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tidak adanya lagi dampak jika isu tersebut dibiarkan, tidak adanya lagi generasi muda yang menjaga dan melestarikan budaya Indonesia, sehingga budaya Indonesia akan hilang dan atau punah. Solusinya dari permasalahan tersebut, penulis berinisiatif membuat metode pembelajaran yang menarik dan inovatif agar siswa lebih tertarik dan berminat, yaitu dengan penerapan outdoor learning untuk meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran seni tari di SMP 1 Atap Negeri 2 Bolano Lambuno. Selanjutnya, ini adalah visi misi dari Kabupaten Parigi Motong. Saya akan kaitkan itu di poin ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan mengalahkan kesehatan berdaya saing. Adapun tujuan dari rancangan itu yaitu menyelesaikan isu kurang minatnya pembelajaran seni tari. Dan yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai ASN yaitu aneka. Dan yang ketiga, membentuk karakter ASN yang profesional dan berkarakter.
Manfaat dari rancangan ini yaitu yang pertama bagi peserta dapat memberikan inovasi yang baru dalam proses pembelajaran mengajar agar siswa lebih tertarik dan berminat dalam mempelajari seni budaya terkhusus seni tari. Bagi organisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisien, inovasi, serta mutu pelayanan pendidikan yang baik di SMP Satap Negeri 2 Bolano Lambunu. Yang ketiga bagi pemerintah daerah menjadi abdi negara yang menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang profesional dalam bidang pendidikan. Dan bagi masyarakat itu dapat melestarikan budaya Indonesia terkhusus seni tari dan menjaga agar budaya Indonesia tidak hilang dan punah. Selanjutnya, nilai-nilai dasar profesi ASN ada 5, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian peran dan kedudukan ASN itu ada 3, pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government. Selanjutnya, isu yang saya dapat itu ada 3. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran seni tari, kurangnya perhatian siswa terhadap tugas yang diberikan, kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran seni tari. Kemudian saya menganalisis isu tersebut menggunakan APKL dengan USG, dan alhasil total yang paling tinggi itu adalah kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran seni tari. Selanjutnya saya menggunakan fishbone untuk menjelaskan penyebab dengan akibatnya, itu dari SDM kurangnya pengetahuan siswa. Kemudian kedua material minimnya kelengkapan properti tari, dan yang ketiga metode kurangnya sosialisasi terhadap seni tari. Yang terakhir prasarana tidak adanya ruangan untuk praktek tari sehingga mengakibatkan kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran seni tari. Selanjutnya, rancangan aktualisasi saya ada 6 kegiatan. Yang pertama, konsultasi dan persiapan rencana aktualisasi. Yang kedua, melakukan pretest untuk mengukur minat siswa sebelum perlakuan. Ketiga, pemberian materi tari kepada peserta didik. Kegiatan yang keempat, praktik menari di luar kelas atau outdoor learning. Kegiatan yang kelima, publikasi hasil praktik peserta di dinding mading. Dan kegiatan terakhir, melakukan evaluasi post-test untuk mengukur minat siswa setelah perlakuan. Selanjutnya, kegiatan pertama itu adalah konsultasi dan persiapan rencana aktualisasi terbagi 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama berkonsultasi kepada mentor dan guru di sekolah dengan meminta masukan dan saran atas isu yang akan diangkat, yang diangkat. Yang outputnya itu adanya masukan dan saran dari mentor dan guru atas isu yang diangkat. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua membuat soal pretest dan post-test untuk diberikan kepada peserta didik. Outputnya tersebut tersedianya soal pretest dan post-test untuk diberikan ke peserta didik. Kemudian tahapan ketiga membuat materi seni tari yang akan diajarkan. Outputnya itu tersedianya materi seni tari yang akan diajarkan. Dan tahapan kegiatan yang terakhir di kegiatan 1 yaitu mencari lokasi untuk outdoor learning. Outputnya tersedianya lokasi outdoor learning. Kemudian kegiatan yang kedua melakukan pretest untuk mengukur minat siswa sebelum perlakuan. Ada 3 tahapan. Yang pertama memberikan pretest ke peserta didik. Outputnya mendapatkan hasil atau jawaban dari peserta didik. Yang kedua, menghitung presentasi minat peserta didik terhadap seni tari. Outputnya menghasilkan jumlah presentasi siswa yang minat dan tidak minat. Yang ketiga, mengidentifikasi alasan siswa yang minat dan tidak minat. Outputnya itu mengetahui alasan siswa yang minat dan yang tidak minat. Kegiatan ketiga itu pemberian materi seni tari kepada peserta didik. Ada 3 tahapan. Yang pertama, memperkenalkan apa itu seni tari. Outputnya peserta didik mengetahui definisi tari dan apa itu seni tari. Yang kedua, tahapan kedua, memperlihatkan video tari kepada peserta didik. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam tari yang diperlihatkan di video. Dan tahapan ketiga, menjelaskan unsur-unsur dalam tari seperti yang diperlihatkan di video. Peserta didik mengetahui unsur-unsur dalam tari. Selanjutnya, kegiatan yang keempat, praktik menari di luar kelas atau outdoor learning. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu memberikan pemanasan atau olah tubuh kepada peserta didik. Outputnya itu peserta didik menjadi lebih lentur untuk bergerak.
Yang kedua, mengajarkan gerak dasar tari, peserta didik mengetahui gerak dasar tari, dan tahapan yang ketiga, mempraktekkan tari-tari tradisional. Peserta didik mengetahui tari-tari tradisional. Kegiatan yang kelima yaitu publikasi. Publikasi hasil praktek peserta didik ke mading. Ada 3 tahapan, mengumpulkan hasil dokumentasi tari yang akan dipasang di mading, outputnya itu tersedianya dokumentasi tari. Dan yang kedua, mencetak hasil dokumentasi, tersedianya foto yang telah dicetak, dan memasukkan hasil dokumentasi tari ke mading. Outputnya itu menghasilkan mading yang terisi dokumentasi tari. Dan kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi atau post-test untuk mengukur minat siswa terhadap perlakuan. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama memberikan post-test ke peserta didik, outputnya mendapatkan hasil atau jawaban dari peserta didik. Kedua, menghitung persentase minat peserta didik terhadap seni tari, menghasilkan persentase jumlah siswa yang minat dan yang tidak minat. Dan yang terakhir itu membandingkan presentasi minat peserta didik sebelum penerapan outdoor learning dan setelah penerapan outdoor learning terhadap pelajaran seni tari. Outputnya itu menghasilkan perbandingan presentasi minat peserta didik terhadap pembelajaran seni tari. Ada nilai-nilai yang terkait dalam kegiatan tersebut, ada beberapa: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya kami akan langsung persilakan Pak Imran SPD untuk memberikan perkuatan dukungan terhadap apa yang disampaikan oleh Dian. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Siang-siang. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih atas undangan menghadiri ujian seminar walau melalui Zoom. Saya selaku kepala aula yang pertama menyampaikan bahwa jul yang atau yang disodorkan oleh Ibu Dian itu ada 3. Setelah konsultasi dengan kepala sekolah, hasilnya sebagaimana yang telah dipaparkan, dan saya membenarkan bahwa alasan kenapa kurang minat belajar seni tari di SMP 1 Atap Negeri 2 Belakambulu, yang pertama karena perasaannya itu betul-betul tidak ada. Dengan adanya kegiatan ini saya sangat mendukung, dan saya sampaikan kepada Ibu Dian, judul ini diusahakan dan dilakukan dengan baik, dan saya lakukan akan mengusahakan atau mempersiapkan sarana dan prasarana yang belum ada. Seni tari ini di sekolah-sekolah itu jangan ada, Pak. Dan guru budaya itu sangat langka. Dan saya sangat bersyukur bahwa ada guru yang CPNS, yang seni budaya. Maka saya sangat mendukung apa yang menjadi kegiatan beliau ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Imran atas dukungannya terhadap apa yang menjadi rancangan Ibu Dian. Tentunya dukungannya bukan hanya dukungan ini, tapi tentunya kita berharap dukungannya pada saat pelaksanaan aktualisasi bisa Bapak memberikan dukungan, apa namanya, bimbingan pada saat untuk menjadi habituasi dalam apa namanya kegiatan
Ibu Dian sebagai PNS. Saya kira demikian. Selanjutnya kami persilakan langsung Ibu Irmawati untuk memberikan penilaian terhadap rancangan yang dibuat oleh Dian Paramita Andra ini. Silakan Bu. Terima kasih. Bapak dan Pak Guru Bos. budaya. Pak Imran. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Coach, Pak Ali, Pak Imran yang sudah hadir pada hari ini telah memberikan penguatan terhadap saudara rencana aktualisasinya nanti yang akan diaktualisasikan pada 1 bulan ke depannya. Walaupun jaringan mungkin tidak bagus ya Pak ya Imran ya, tapi Pak Imran sudah berusaha untuk hadir dalam pemaparan Ibu Dian ini. Karena kalau tidak ada Pak Imran, mungkin Ibu Dian ditunda lagi untuk memaparkan rencananya, mungkin sore atau sebisanya Pak mentornya. Tapi alhamdulillah Pak mentor tetap berusaha. Ya, Bu Dian, terima kasih kepada mentornya Bu Dian. Ya. Terima kasih kepada Pak Imran. Saya langsung saja ya ke Ibu Dian. Ibu Dian memang dalam menekut waktu CPNS itu ambil ini ya, memang mata pelajarannya seni budaya ini. Ya, memang yang saya pilih waktu pendaftaran CPNS itu seni budaya, Bu. Oh, seni budaya. Berarti selama Ibu Dian di sekolah, memang kegiatan seni itu sama sekali belum ada? Sebelum saya mengabdi di sekolah tersebut, memang guru seni budayanya itu tidak ada, Bu. Jadi minim sekali kalau masalah seni budaya di SMP Satam Negeri 2 Bolanolombunu, apalagi masalah seni tari, Bu. Karena kan di seni budaya itu ada beberapa aspek, yaitu yang pertama seni rupa. Seni rupa kan biasa didapat di SD, masalah menggambar. Kemudian seni musik itu biasa didapatkan karena banyak yang non-muslim di gereja, seperti menyanyi. Dan seni tari itu sangat jarang dia dapatkan, Bu. Seperti itu. Okay. Oh ya, pantas Pak mentornya tadi mengharapkan sekali kepada Ibu Dian supaya seni tari ini bisa dikembangkan ya di sekolahnya. Oke, sebelum ikut CPNS di mana dulu? Memang pernah entah itu honor atau apa di sekolah? Saya selesai, Bu, awal 2019, jadi pas selesai langsung daftar CPNS, Bu. Tidak sempat honor sebelumnya, Bu. Tidak sempat honor ya, alhamdulillah ya begitu selesai langsung diterima, berarti rezeki anak soleha. Ya, oke. Tinggalnya di mana juga di Parigi Motong? Ya, sekarang tinggal di Santigi, Bu, sekitar sekolah tersebut. Tinggal di rumah warga. Sekolahnya jauh ya dari ini? Oh, di rumah warga. Jauh dari tempat tinggalnya? Saya asal Sopeng, Bu, Sulawesi Selatan. Mendaftar di sini. Iya. Oh, berarti bukan asli dari Parigi ya, hanya mendaftar langsung lulus, alhamdulillah lulus langsung ini ditinggal di rumah penduduk. Iya, Bu, tinggal di rumah penduduk. Ibu Dian? Iya, Pak. Ibu? Oh ya, berarti ya. Oke, mungkin ini kan seni tari. Bagaimana itu kan sudah tadi saya tanyakan bagaimana kenapa sampai ambil judul ini. Terus dalam keterkaitannya dengan ini agenda 3 itu apa? Bagaimana? Mana yang lebih ini dalam waktu penetapan isunya?
di agenda 3 itu kan ada 3. Ya. Mana yang lebih erat keterkaitannya? Hal yang lebih erat keterkaitannya di agenda 3 itu pelayanan publik, Bu. Di situ kita harus memberikan pelayanan yang baik untuk peserta didik agar bisa menjadi peserta didik yang lebih bermutu, Bu. Jadi membuat inovasi yang baru dengan penerapan outdoor learning seperti itu, Bu. Nanti di laporannya ini ya, di lembar rancangannya ini ya, di halaman pertama, halaman kedua sih sudah. Di halaman pertama itu tetap ada logo kabupaten dan logo provinsi ya. Iya, Bu. Oke, ini diisi lagi latar belakang. Latar belakang ini itu kan ada latar belakang itu ada bagian latar belakang itu ada penetapan isu. Di sini belum ada penetapan isunya, di mana di sini? Penetapan isu, terus kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Tadi kan sudah banyak bicara, tapi itu harus diperlihat di daftar hadir harus jelas penetapan isu, kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan seperti apa di sekolah itu ya. Yang tadinya seperti ini, pas ada Ibu Dian di sana, apa yang Ibu Dian harapkan nanti setelah aktualisasi ini? Terus analisis dampak isu. Di sini analisis dampak isunya di ini ya. Harusnya analisis dampak isunya itu di latar belakang. Yang itu USG, Bu. Iya, dia itu di latar belakang di bagian penetapan isu itu di bagian C ini tinggal apa rencana aktualisasinya. Dalam tabel itu tidak lagi diuraikan untuk penetapan isunya ya. Penetapan isunya itu di awal, di latar belakang itu ya. Iya, Bu. APKL, USG itu ya dalam perumusan penetapan isu. Terus ya tabel ini saya lihat ini di kan peran kedudukan ASN. Harusnya peran kedudukan ASN itu setelah itu peran kedudukan ASN itu rencana aksi sudah, C itu rencana kegiatan sudah, kegiatan aktualisasi. Tidak ada lagi ini variabel dan desain penelitian. Ini belum, ini tidak di rencana ya. Ini diambil di mana ini? Ini variabel dan desain penelitian. Ini semua analisis APKL, USG ini di latar belakang di bagian A itu ya. Tidak lagi ini. Jadi C ini hilangkan saja. C itu sudah langsung rencana kegiatan aktualisasi. Tidak bukan C itu bukan variabel dan desain penelitian. Bukannya kita di sini bukan meneliti. Sayangnya kita di sini untuk menanamkan nilai dasar ASN dengan isu yang diangkat, bagaimana untuk pemecahannya, gagasan pemecahannya. Bukan yang APKL itu bukan kita penelitian untuk merumuskan isu itu saja ya, pakai ini APKL, USG, bagaimana penetapannya. Jadi ini diinikan saja ya, dihilangkan saja nih dasar indikator akuntabilitas, terus rencana aktualisasinya. Oke? Iya, Bu. Nanti saya langsung ke ini saja, rencana aktualisasinya pelayanan publik. Oke, rencana aktualisasinya ini ya C. Tapi di sini rencana aktualisasinya C. Ini C apa ini? Nanti diperbaiki ini ya daftar isinya. Iya, Bu. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan. Iya. Soalnya di sini C itu tujuan betul. Bab 2-nya ini latar belakangnya itu C itu langsung rencana kegiatan aktualisasi ya. Iya, Bu. Jadi USG dengan APKL pindah di latar belakang. Iya, itu nilai-nilai dasar ASN itu di bab 2. Nilai dasar ASN itu A, bab 2, rancangan aktualisasi A, nilai dasar ASN. B, peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. C, rencana kegiatan aktualisasi. Itu sudah berupa tabel.
ya. Iya, Dia iya, Bu. berupa tabel sudah. Oke. Nah, ini. Tapi tabelnya betul, sayang. Betul ini. C, rencana aktualisasi. Nanti daftar isinya di ini ya. Karena ada itu. Nama, Dian, jabatan, unit kerja, isu yang diangkat, kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran seni tari di SMP 1 Atap Negeri 2, Bolano Lambuno. Gagasan pencarian penerapan outdoor learning dalam meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran seni di SMP 1 Atap Negeri 2, Bolano Lambuno. Berarti ini outdoor berarti ke rumah-rumah. Outdoor, Bu, pembelajaran luar kelas. Jadi nanti saya mengajar maksudnya di luar kelas, cari tempat-tempat yang agak luas untuk latihan menari, Bu. Oh, saya pikir maksudnya dianukan maksudnya outdoor itu di rumah, rumahnya siapa yang agak besar, kumpul di situ, bukan seperti itu. Di luar kelas, tetap di sekolah, tapi di luar kelas. Iya, Bu, supaya bisa leluasa peserta didik untuk bergerak, Bu. Oh iya, seperti itu. Oke. Isu yang diangkat ini ya. Ini analisis isu PKL ini nanti pindahkan ke ini latar belakang. Satu ya. Iya, iya, Bu. Di latar belakang. Tabel fusion ini penyebab apa semua ini. Fishbone-nya juga, Bu, di latar belakang. Iya. Oh, Fishbone ini yang penting ada keterkaitannya dalam perumusan isu itu. Kenapa sampai pilih ini tabel fishbone ini dalam penetapan isunya? Supaya memperjelas lagi sebab akibatnya, Bu, dalam isu-isu yang dipilih. Iya. Berarti dia di latar belakangnya di situ. Oh iya, iya, Bu. Oke. Ini konsultasi ya di rencana kegiatan dalam penerapan. Oke. Ini tabelnya maksudnya nanti tabelnya ini sayang, C ini rencana aktualisasi unit kerja ini langsung di ini dia, langsung di itu, di tabel-tabelnya itu jangan dikasih pisah ya. Jangan kasih pisah, langsung. Ini kan saya lihat dipisah. Iya, Bu, saya masukkan bagian A, isu-isu yang ditemukan, kemudian bagi B, analisis APKL. Enggak usah itu ya, langsung saja. C itu rencana kegiatan, langsung saja unit kerja, isu yang diangkat, langsung dengan tabelnya. Ya. Oh iya. Yang APKL apa itu pindahkan ke bab 1. Iya. Ya. Kegiatan 1 itu kan konsultasi dan persiapan. Kegiatan 1 itu enggak usah lagi ada konsultasi dan persiapan rencana aktualisasi. Enggak ada lagi rencana karena sekarang kan sudah rencana ini, nanti langsung aktualisasi, ya, konsultasi, persiapan, aktualisasi, seperti itu. Tidak ada lagi rencana, karena kalau merencana lagi 1 bulan ke depannya lagi sudah rencana lagi, padahal sudah aktualisasi kan? Iya, Bu. Ya, berkenan sekedar mentor, ya, dengan guru, adanya minat masukan dan saran atas isu yang diangkat, adanya masukan dan saran. Nanti outputnya ini adakan masukan syarat dan persetujuan mentor. Ada ke sini. Ini persetujuan mentor. Ya, outputnya itu kan ini berkonsultasi toh? Iya, Bu, persetujuan mentor. Iya. Dan minta persetujuan mentor. Terus ini soal pretest dan postingnya ini seperti apa ya nantinya? Akan saya berikan angket, sebuah pertanyaan-pertanyaan misalnya saya printkan pertanyaan-pertanyaan, contohnya seperti apakah Anda menyukai seni tari, bisa jawab ya atau tidak, alasan mengapa tidak menyukai tari atau mengapa menyukai tari. Di situ kita bisa melihat jumlah berapa siswa yang menyukai tari dengan berapa yang tidak menyukai. Setelah itu kita melakukan penerapan outdoor learning, bagaimana perbandingannya nanti, apakah meningkat orang yang peserta didik yang berminat dalam seni tari tersebut. Mencari lokasi untuk buat materi seni tari. Jadi materinya ini nanti apa? Di mana dicari? Saya mencari sesuai dengan ini yang di RPP.
Tentang apa itu seni tari, unsur-unsur tari, memperkenalkan dulu apa itu yang dimaksud dengan tari. Kemudian prakteknya. Oke, mencari koleksi untuk outdoor learning-nya, mencari lokasi untuk outdoor learning, mencari learning. ya. Tersedia lokasi untuk outdoor learning. Oke, ini harusnya diin lagi, mencari lokasi learning untuk menari, tari seni tari kan, supaya jelas. Ini mencari lokasi outdoor learning ini apa, untuk apa? Oh iya, untuk praktek seni Jelas tari. gitu ya, tersedia lokasi. Ya, tersedia lokasi, outputnya tersedia lokasi itu apa? Apa nanti di ininya, outputnya itu? Tersedianya lokasi untuk outdoor learning yang digunakan untuk praktek seni tari. Nah, itu maksudnya yang dibuktikan nanti apa? Ini kan tidak bisa itu, entah itu gedung apa nanti dilampirkan di sini itu apa? Dokumentasi apa? Dokumentasi, Bu. Misalnya saya foto lokasinya. Langsung saja dokumentasi. Seperti itu. Perjelas di situ supaya nanti tidak bingung. Oh, nanti kalau ini nanti pada saat aktualisasi, oh, dokumentasi berarti tempat itu kemudian foto. Nah, lampirannya seperti itu. Ini tempatnya sudah mencari lokasi, ini sudah hasil lokasinya. Melakukan pretest, memberi ini untuk mengukur minat kayak tadi ya. Iya, Bu. Menghitung persentase, memberikan materi seni dari kepada peserta didik. Oke, ini di mana? Di ruang kelas juga, di luar kelas? Kalau untuk pemberian materinya, Bu, mungkin saya di dalam kelas karena ada pemutaran video di situ, Bu. Oh, iya. Nanti pas praktek kita outdoor learning di luar kelas. Iya. Peserta didik macam-macam yang diperhatikan di video. Iya, berarti nanti ada videonya ya? Iya. Berarti ini nanti per kelompok. Iya. Atau sendiri-sendiri? Per kelompok, Bu. Berarti per kelompok nanti masing-masing kelompok itu ada videonya ya, menari. Saya outputnya di situ saya publikasikan dalam bentuk dokumentasi kayak foto di print kemudian dipasang di dinding mading. Iya. Harusnya divideokan juga supaya dilihat. Oh iya. Iya. Tapi ini kan ada videonya tadi saya baca mana tadi? Dan tadi apa mengetahui macam-macam tari yang diperlihatkan di video. Ini kalau yang itu, Bu, saya memperlihatkan jenis-jenis tarian-tarian tradisional ke peserta didik, memperlihatkan tarian-tarian. Nantinya setiap kelompok itu divideokan, ini tari ini kelompok ini menari tari apa. Itu selain di mana di dokumentasi itu di mading. Iya, video juga supaya ada dokumentasinya. Ibu Dian, ini waktu saya aktualisasi ini hasilnya semua tari-tarian. Nanti kan supaya bisa itu dikembangkan lagi kan? Oh iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Jadi saya tambahkan kegiatan atau masuk di nanti tambahkan di mana? Ini kegiatannya berapa sekarang? Sudah 6, Bu. Ya, sudah ada publikasi hasil praktek peserta didik. Iya, dalam bentuk mading. Itu di situ saja ditambahkan di kegiatan 5 ini saja video dan mading. Oh iya, Bu. Terusan lagi ditambah ini berarti nanti seperti itu. Terus mengevaluasinya ini seperti apa nanti di dalam hasil tes tadi itu? Iya, Bu. Setelah yang terakhir itu evaluasi post tes. Kita memberikan tes kembali kepada peserta didik berupa pertanyaan-pertanyaan apakah setelah pembelajaran outdoor learning ini peserta sekarang sudah berminat dibanding yang sebelum penerapan outdoor learning. Oh ya, berarti nanti masing-masing siswa berarti evaluasinya itu masing-masing kelompok ya? Dievaluasi atau peserta sendiri-sendiri. Ini kan ada evaluasi itu berarti sebelum dan sesudah itu harus dievaluasi kan? Iya. Di tes dan post tes kan? Iya. Berarti siswa itu harus ada perbandingannya. Ini kelas berapa ini? Rencana, Bu, kalau pretestnya itu di kelas 8 karena di situ saya mengajar kemarin masih di dalam kelas.
Kemudian saya terapkan outdoor learning itu di kelas 7. Nah, jadi perbandingannya nanti di situ post-testnya itu di kelas 7. Jadi kita membandingkan kelas 8 yang tidak mendapatkan pembelajaran outdoor learning dengan di kelas 7 yang sudah menerapkan pembelajaran outdoor learning. Jadi kita membandingkan kelas 7 dengan kelas 8 minatnya. Ya, kalau begitu sayangnya jelaslah kelihatan bedanya karena yang satunya belum dapat, yang satunya sudah. Yang ininya harus yang sudah sama-sama mendapatkan itu dievaluasi bagaimana dia menerima itu. Harus satu, jangan dua kelas dibandingkan. Memang perbandingannya jauh beda. Yang belum dan yang sesudah yang mendapatkan. Jadi yang sudah mendapatkan itu yang dievaluasi. Bagaimana hasil nanti antara mahasiswa, berapa orang mahasiswa ini yang mana betul-betul sudah ini dan sudah terlatih dengan tarian yang Ibu Dian ajarkan itu. Jangan dibandingkan kelas yang belum dengan yang sudah. Yang jelaslah beda jauh, memang tidak ketemu. Artinya yang satunya itu, yang satu kelas saja. Berarti kelas apa yang diinginkan di kelas 7. Berarti Bu, saya melakukan pretestnya di kelas 7, baru penerapannya di kelas 7, kemudian post-testnya juga di kelas 7 supaya bisa membedakan yang tidak minat yang A pada saat setelah penerapan, pas B kita melihat apakah sudah berubah menjadi minat seperti itu. Iya, seperti itu. Jangan di pretest yang ini yang juga diperbandingkan dengan yang tidak ada post-test yang memang tidak relevan. Makanya yang harusnya itu hanya satu kelas saja jadi ininya. Jadi diaktualisasikan itu hanya satu kelas saja, ya, supaya jelas sebelum dan sesudah. Ya, sudah? Iya, Bu. Terima kasih masukannya. Ya. Nah, jadi oke, itu satu lagi ini yang paling penting nilai dasar ASN-nya bagaimana keterkaitan nilai dasar ASN-nya. Jangan hanya kita menerima di tabel hanya ada akuntabilitas, etika publik, nasionalisme, tapi kita tidak tahu menerapkannya di sekolah nanti dalam aktualisasinya. Jadi coba Bu Dian jelaskan bagaimana keterkaitan antara nilai dasar ASN dengan tahapan kegiatan yang ada di rencana aktualisasi nanti supaya lebih jelas, karena kemudian kan pada saat latsar kan selalu itu yang didengung-dengungkan, nilai dasar ASN harus tanamkan dengan kita bagaimana mengaktualisasikan, bagaimana menghabituasikan, ya. Coba dijelaskan dalam satu kegiatan saja kegiatan pretest tadi, kegiatan berapa itu? 4 ya? Kegiatan adalah kegiatan 2. Oh iya, coba. Melakukan kegiatan yang kedua itu melakukan pretest. Ada tahapannya itu memberikan pretest ke peserta didik. Outputnya itu mendapat hasil atau jawaban dari peserta didik. Kaitannya dari nilai-nilai aneka itu akuntabilitas, itu tanggung jawab. Seorang guru bertanggung jawab untuk mencari tahu apakah berapa siswa minat dengan yang tidak minat, begitupun dengan alasannya. Kemudian harus transparansi. Transparansi di sini peserta didik harus transparan atau terbuka mengapa dia menyukai tari dan mengapa dia tidak menyukai tari, agar kita bisa mengetahuinya. Kemudian nilai yang selanjutnya itu anti korupsi, yaitu jujur. Dalam menjawab pertanyaan atau pretest, peserta didik harus jujur untuk menjawab pretestnya tersebut. Kemudian tahapan kedua, menghitung persentase minat peserta didik terhadap seni tari. Outputnya itu menghasilkan persentase jumlah siswa yang minat dan tidak minat. Kaitannya di aneka itu akuntabilitas transparan. Dalam menghitung persentase kita harus transparan, harus terbuka. Berapa jumlah persentase berapa jumlah orang siswa yang minat, begitu juga yang dituliskan. Kemudian nasionalisme, keadilan sosial. Dalam menghitung persentase kita harus adil. Dan ketiga, anti korupsi, jujur dan adil itu dalam menghitung presentasi kita harus jujur. Berapapun yang tidak berminat atau minat kita harus tulis sesuai dengan apa yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi alasan siswa yang minat dan tidak minat. Outputnya itu mengetahui alasan siswa yang minat dan tidak minat.
kaitannya itu di aneka, akuntabilitas, kejelasan target. Dengan mengetahui kita harus kita bisa mengetahui atau bisa mengetahui kejelasannya bahwa ternyata siswa ini tidak berminat karena ini alasannya. Siswa berminat karena ini. Kemudian anti korupsi itu jujur. Dalam mengidentifikasi kita harus jujur. Tidak melihat dari alasan-alasan dari teman sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kita harus jujur seperti itu, Bu, nilai-nilai yang terkait. Ya. Oke, sudah ini ya. Yang penting Ibu tahu bahwa Ibu Dian sudah paham, maksudnya sudah ini bagaimana nilai dasar ASN itu diterapkan nanti dalam rencana aktualisasinya, terus nanti dihabituasikan di sekolah. Jangan lupa ya, itu nilai dasar ASN diperkaya. Ini saya lihat hanya satu-satu, kan banyak itu. Nah, akuntabilitas ada berapa nilainya, nasionalisme ada berapa. Ini apa saya lihat nasionalisme kayaknya kurang, tiada ini menghadirkan Tuhan, ketuhanan. Harusnya setiap kegiatan, memulai kegiatan itu menghadirkan Tuhan. Artinya kita berdoa dulu sebelum belajar, sebelum menari, sebelum beraktivitas, kan harus berdoa dulu, maksudnya menghadirkan Tuhan di setiap apa yang kita lakukan. Oke, nanti jangan lupa juga jadwalnya itu di ini ya, di per hari ya, per hari. Jadwal kegiatan aktualisasinya per hari, jangan per minggu. Mulai tanggal besok atau sampai seterusnya 1 bulan ke depannya. Gitu ya? Iya, Bu. Oke? Iya, Bu. Ya, selamat beraktualisasi, selamat menghabituasikan apa yang sudah direncanakan di aktualisasi nanti. Semoga kita ketemu lagi 1 bulan ke depannya. Ibu lihat semua nanti bukti-buktinya ya, apa-apa buktinya yang harus ditampilkan nanti, dilampirkan. Semoga sukses. Minta selalu hubungi Pak mentornya, Pak coachnya ya, untuk laporannya, untuk lebih bagus lagi laporannya nanti dalam aktualisasi. Terima kasih Pak mentor yang sudah hadir memberikan dukungan terhadap Ibu Dian, karena tanpa mentor Ibu Dian tidak bisa untuk melakukan presentasi apa yang sudah dibuat Ibu Dian, walaupun sudah konsultasinya dengan Pak mentor, tapi kalau Pak mentornya tidak hadir dalam memberikan penguatan, ya sama saja. Itu ya, selamat ya, saya kembalikan ke Pak host, Pak Ali. Silakan Pak Ali, mungkin ada lagi. Terima kasih Bu Irmawati yang sudah memberikan masukan-masukan, karena sudah lewat 5 menit. Tidak ada lagi tambahan dari saya selain ucapan terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan kepada host kita, silakan. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Ibu Haja Irmawati, dan terima kasih kepada Pak Imran SPD selaku mentor dari Ibu Dian Paramita Andari. Saya persilakan Ibu Dian dan mentornya untuk meninggalkan room ini. Live roomnya sebelah kanan bawah Ibu.